Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yosuf Kocak. Di sini saya akan membahas kenapa sih Baya Sundalen itu terkubur oleh air, di mana Samudra Atlantis dan seterusnya ya. Apalagi bangsa Lemuria yang agak viral ya. Baik, kebanyakan sejarah di negara-negara dunia itu percaya bahwa telah terjadi banjir bandang. Begitu juga di Indonesia yang dimana akibat banjir yang sangat besar itu akhirnya Sundalen ini terkubur. Yang tadinya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua itu dulunya menyatu dengan oleh daratan, bukan oleh lautan. Akibat terjadinya banjir, akhirnya banyak daratan yang terkubur oleh laut. Dan akhirnya laut tinggi. Pernahkah kamu berpikir bahwa banjir bandang yang terjadi zaman Nabi Nuh itu bukan disebabkan oleh ajab, melainkan akibat tebang pohon? Pernah nggak kamu berpikir dan menghitung berapa jumlah pohon yang ditebang oleh Nabi Nuh? Apakah sangat banyak? Apakah sedikit? Seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh membuat perahu besar karena diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya negeri ini akan dikenakan azab yang dimana umat-umatnya tidak mau menyembah Allah, melainkan menyembah patung-patung ya, berhala. Dan oleh sebab itu Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar dan menebang banyak pohon agar bisa mengangkut seluruh umatnya yang mengikuti beliau dan mengangkut seluruh hewan secara berpasang-pasangan, baik gajah berpasangan, baik jerapah berpasangan, singa berpasangan, dan seterusnya secara berpasangan untuk diangkut oleh bahtera Nabi Nuh. Nah, seperti hal yang kita ketahui ya, setelah diangkut semua, akhirnya terjadi banjir bandang, baik hujan, keluarnya air dari bawah, dan seterusnya. Dan pernahkah berpikir kalau seandainya pohon-pohon tidak ditebang, airnya itu bakal diserap oleh pohon? Sama halnya seperti di Indonesia misalnya. Banyak pohon yang ditebang, dijadikan sebagai pemukiman lahan, yang dimana akar tunggang si pohon, kan biasanya pohon-pohon besar itu akarnya akar tunggang ya, bukan akar serabut. Ketika terjadi banjir jadi airnya itu nggak bisa diserap oleh pohon, dan alhasil menyebabkan banjir yang sangat besar, banjir kiriman dan seterusnya. Coba kalau pohon-pohonnya banyak, otomatis akan diserap oleh pohon dan tidak terjadi banjir karena pohon adalah hal yang kuat untuk menyerap air ya. Begitu juga dengan kasus banjir Nabi Nuh. Saya pernah beranggapan bahwa Nabi Nuh itu banjirnya akibat apa ya, nebang pohon, bukan sepenuhnya dari ajab, tapi dominannya ajab, tapi seperempatnya mungkin dari nebang pohon. Seperti itu ya. Dan itu yang membuat Sundalen itu menghilang ya daratannya. Kadang saya suka berpikir begini ya. Bukankah setiap nabi ketika kena ajab yang tertimpanya itu kaumnya sendiri? Tapi ketika Nabi Nuh banjir itu yang tertimpanya bukan kaumnya sendiri, tetapi seluruh dunia mengalaminya. Sundalen yang tadinya Jawa dengan Kalimantan menyatu dengan daratan sekarang terpisah. Daratan-daratan lainnya juga yang seharusnya ada tapi oleh lautan terkubur. Dan ini semua berkaitan dengan Nabi Nuh. Bahkan seluruh bangsa atau seluruh negara itu pasti ada sejarah tentang banjir bandang karena saking masyurnya, karena terjadi di mana-mana banjirnya, seperti itu ya. Dan alhasil ketika Nabi Nuh membawa umatnya yang selamat dan berhenti di Gunung Efrat ya, Nepal atau di mana ya, di tertinggi ya. Kemudian baterainya itu menyepi di gunung yang sangat tinggi. Dan seperti yang kita ketahui, terjadinya banjiran Nabi Nuh ini bisa menyebabkan kebiasaan makhluk hidup seperti binatang yang ibaratnya kayak yang ada sejarah tuh, yang setelah banjir surut banyak burung gagak yang memakan daging-daging manusia yang terhempas akibat banjir. Kemudian burung merpati yang suka mencari tempat pohon atau ada pemandangan dan lain sebagainya. Kemudian singa yang mengaum akibat ekornya terinjak oleh gajah, suaranya jadi keras, ataupun gajah dan seterusnya, yang membuat kepribadian makhluk-makhluk hidup itu banyak yang dimulai ketika hewan-hewan tersebut itu ada di kapal Nabi Nuh.
dan ini menyebabkan kebiasaan-kebiasaan hewan yang belum ada menjadi ada, seperti itu ya. Dan begitu juga dengan Lemuria ya, Lemuria, Atlantis. Mungkin saja ketika zaman Nabi Nuh itu Atlantis ada, mungkin saja bangsa Lemuria juga ada. Tetapi akibat terkubur oleh banjir akhirnya ya kebanjiran semua dan tertinggal oleh air. Sama halnya seperti bangunan yang pernah dipoto oleh Google Maps ya, yang daerah sekitar utara Papua, yang dimana itu ditemukan ada dinding yang sangat besar, yang saya menduga bahwa dinding tersebut adalah kerajaan di bawah laut, tapi itu belum diteliti lebih jauh, apalagi saya belum gak bisa menyelam ya. Mungkin saja itu ada kerajaan yang terkubur di bawah laut, di bawah samudra dan seterusnya. Akibat banjir bandang Nabi Nuh akhirnya banyak yang tenggelam, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan Sundaland yang pernah digaung-gaungkan oleh Rod Rangga, bahwa seluruh dunia itu patokannya Sundaland, Sunda Empire. Dimana seperti yang kita ketahui dalam buku sejarah, itu ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Sunda besarnya itu Jawa, Kalimantan, kemudian Sumatera, Sulawesi. Jawa, Sunda kecilnya itu misalnya Bali, Madura, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, itu Sunda kecilnya. Dan pada hakikatnya ini adalah Sunda, ini Sunda. Bahkan Indonesia itu diambil kata-katanya itu dari ini Sunda, ini SOENDA, ini Sunda, dikumpulkan menjadi Indonesia, seperti itu. Tapi dalam buku sejarah juga menjelaskan nama Indonesia itu diciptakan oleh seorang tokoh barat yang bernama Adolf Bastian, yang dicetuskan oleh William G. Morgan ya, yang dipiralkan ke Indonesia sehingga mengambil nama Indonesia. Begitu juga dengan bendera ya, merah putih, merah putih, merah putih. Yang dimana itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, bendera Majapahit kan merah putih, merah putih. Dan banyak sekali bangsa yang menggunakan bendera merah putih, baik secara kecil, secara berpanjang-panjang, ibaratnya seperti Malaysia ada bendera merah putih. Amerika juga ada merah putih yang kecil loh. Kemudian negara mana lagi ya? Setahu saya sangat banyak sih bendera merah putih yang dipakai. Dan itu menyebabkan bahwa sebenarnya Indonesia itu bangsa yang besar atau Nusantara yang besar. Seperti yang zaman-zaman yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah. Misalnya bangsa Keling, bangsa yang kuat yang dibawa oleh dinasti Sailendra, itu kan jarang diceritain ya. Kitabnya Sutasoma, Empu Prapanca dan seterusnya, sejarah-sejarah itu, yang dimana sejarah Indonesia itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman Nabi juga sebenarnya sudah ada ya. Bahkan Gunung Padang, terus gunung apa lagi yang menyerupai piramida, itu kalau diteliti, kalau seandainya benar piramida, berarti Indonesia atau Nusantara adalah bangsa tertua di dunia, bisa saja seperti itu. Apalagi kan Candi Borobudur itu Candi Borobudur juga tertua ya. Bisa saja kita adalah generasi yang masih berkaitan dengan Wangsa Keling, bangsa yang kuat. Setelah Wangsa Keling ada Madang Kamulyan, kemudian era Kahuripan dan seterusnya. Jadi Nusantara itu bangsa tertua. Bahkan Nabi Sulaiman juga ya pernah mendapatkan kiriman dari Nusantara ya. Kirimannya itu kayu cendana, terus bulu cendrawasih, sama emas atau yang dimana itu tiga benda itu cengkeh ya, dimana tiga benda itu hanya bisa ditemukan di Indonesia. Karena itu bangsa Nusantara itu bangsa yang kuat, karena itu di era Wangsa Keling kemana-mana lah, hampir semua negara pernah didatangi oleh bangsa Indonesia. Bahkan ikan mujair yang kita sering makan ya, atau ikan nila, itu asalnya kan dari Mesir, bisa aja kan dibawa oleh orang-orang leluhur kita atau bangsa Nusantara zaman dulu, dibawa ke Indonesia untuk dibudidayakan. Sampai sekarang masih ada ya ikan mujair. Terus apalagi ya, banyak sekali ya. Belum lagi suku Makassar yang dimana suka berpergian ke suku aborigin Australia, membeli suatu barang, menukar barang, karena kan suku aborigin itu dalam pengenalan uang itu sangat sangat terlampau lah, masih kuno istilahnya, belum tahu uang untuk bisa memakai. Yang dipikirkan oleh suku aborigin bagaimana menukar barang atau sistem barter, menukar suatu barang menjadi barang yang lainnya, seperti itu.
Dan ini apa ya, ini yang menjadikan bangsa Indonesia tidak mengenal sejarah Nusantara yang sebenarnya. Paling sejarah Indonesia itu dimulai zaman VOC. Adapun kerajaan paling yang tertua Majapahit, sedangkan Wangsa Keling, Madang Kamulian, Kahuripan itu tidak diajarkan dalam sejarah Indonesia. Padahal itu adalah cikal bakal emas era Nusantara, bangsa Nusantara atau bangsa yang kuat. Bayangin ya, kapal-kapalnya juga kapal-kapal raksasa semua Indonesia. Bahkan sekelas Cina aja zaman dulu ya, dinasti Ming, dinasti Qing mau nyerang Indonesia dan menyerang Nusantara tuh, ternyata kapal-kapalnya raksasa semua, kalau diserang udah kalah. Jadi pada takut semua. Namun sejak kolonialisme, terus sejak era Indonesia dijauhkan dengan sejarah Nusantara, itu kita sudah tidak mengenal bangsa kita sendiri atau bangsa yang kuat itu sudah terlupakan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.